Hai, kami dari tim Klik Info akan menyajikan informasi terbaru nih. Di mana akhir-akhir ini di dunia digital sedang ada huru-hara banget terkait kasus Irjen Teddy Minahasa nih guys. Oke, langsung saja. Apa sih yang viral itu? Baru-baru ini warga Indonesia belum juga reda dengan gemburan kasus dari aparat kepolisian yakni Ferdy Sambo. Ibarat makanan nih, kasus Sambo sebagai tempe mendoan yang masih digoreng di minyak panas yang belum ditiriskan, namun tiba-tiba dimasukin tahu yang digoreng di minyak panas yang sama. Itulah perumpamaan kasus dari deretan kepolisian kali ini guys. Di mana kasus Ferdy Sambo yang belum juga usai, namun sudah terkuak kasus Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba guys. Pantas, sebenarnya ada apa sih kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, Mimin mau ngingetin nih buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, and share postingan ini ya. Tentunya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Kok bisa sih Irjen Teddy Minahasa ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus narkoba ya? Nah, ini diawali dengan ditangkapnya pelaku yang berinisial HE pada 10 Oktober 2022. Dengan disitanya barang bukti berupa plastik yang berisi 12 gram dan 32 gram pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat itu. Nah, tertangkapnya HE ini yang menyeret beberapa nama di dalamnya, termasuk deretan anggota kepolisian loh. Di mana dikutip dalam laman CNN Indonesia, kronologi Teddy Minahasa ini diungkap oleh Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri Jenderal, di mana beliau ini menuturkan pada Jumat, 14 Oktober 2022, yang mengatakan bahwa Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran narkoba. Bermula dari laporan masyarakat yang diamankan 3 masyarakat sipil, dilakukan pengembangan ternyata melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan anggota polisi Kompol Jabatan Kapolsek. Nah, dari situlah kita melihat ada keterlibatan Irjen Teddy Minahasa. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melaksanakan pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa ini. Kemudian Kapolri Jenderal Listio ini juga memberitahukan bahwa akan diadakannya gelar perkara pada 14 Oktober. Hingga sementara itu, Irjen Teddy Minahasa ini telah diamankan di tempat khusus ya guys. Nah, menurut kronologi dari liputan6.com ini menyatakan bahwa penangkapan HE ini yang menyeret pemasok sarbu berinisial AR. Ia tidak menemukan barang bukti apapun selain ia membeberkan seorang Aibda AD selaku anggota Polres Metro Jakarta Barat ini ikut dalam kasus narkoba guys. Nah, Kapolres Metro Jakarta Pusat ini, Kombes Pol Komarudin, mengatakan bahwa Aibda AD ini mengaku memperoleh sabu dari Kapolsek Kalibiru atau KS. Nah, terkait hal ini, Polres Metro Jakarta Pusat menggandeng Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Bidang Propam Polda Metro Jaya guna mengusut tuntas kasus ini guys. Setelah ditindaklanjuti berbagai pihak, banyak pelaku yang diamankan bahkan tersita 305 gram sabu loh dari seorang yang berinisial L. Nah, dari beliaulah terungkapnya AKBP D selaku Kabak ADA pada Polda Sumatera Barat. Nah, mulai dari penangkapan D dan L ini menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa di mana beliau merupakan Kapolda Sumatera Barat guys. Kemudian, setelah dilakukan gelar perkara, polisi menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Irjen Teddy Minahasa dan kawan-kawan dicerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 12 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1 jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman makni dan minimal 20 tahun guys. Wah, nggak main-main ya hukumannya. Padahal beberapa perwira tinggi ini lagi banyak yang dimutasi loh guys. Salah satunya ialah Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa diberi amanat untuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Nah, dengan adanya surat tersebut, akan diadakannya serah terima jabatan yang akan dijadwalkan pada pekan ketiga Oktober 2022 guys. Namun apalah daya, beliau terjerat kasus yang sangat besar guys, yaitu kasus narkoba tentunya. Oleh hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memastikan bahwa pihaknya segera menerbitkan surat telegram terbaru
terkait pembatalan jabatan Teddy sebagai Kapolda Jawa Timur, guys. Wah, akankah ada perang politik nih di dalamnya? Apa karena mau diangkat jabatannya, terus ada yang ingin menjatuhkan? Atau sebagai pengalihan isu saja, atau memang benar adanya? Oke, terus lepas dari semua itu, kita bahas fakta terbaru dari kasus Teddy Minahasa nih, guys. Ternyata terdapat 4 aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus Irjen Teddy Minahasa ini loh, guys. Ada Aibda Ade, ada Kompol KS, ada Aib2J, dan ada AKBP-D. Yang mana keempat tersangka tersebut berperan di bawah kendali Irjen Teddy. Wah, sudah menyeret beberapa nama, namun ternyata Irjen Teddy Minahasa ini menolak diperiksa oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada Sabtu 15 Oktober 2022. Alibinya sih ia ingin didampingi oleh kuasa hukum pilihannya sendiri, guys. Sehingga ia juga meminta untuk diundur 2 hari. Wah, ternyata bisa request ya. Kemudian tepat 2 hari setelahnya, Kabak Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah pada Senin 17 Oktober 2022 di Jakarta menyampaikan penundaan dilakukan karena kondisi Teddy kurang sehat dan ingin diperiksa oleh dokter. Jadi karena alasan kesehatan itulah penyidik juga belum bisa memastikan sampai kapan ia akan memeriksa Irjen Teddy Minahasa ini, guys. Nah, itulah beberapa rangkuman informasi yang tim Klik Info sajikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya, dan tetap patuhi aturan yang ada. Sampai jumpa di video Klik Info lainnya, guys.